Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali pertemuan kita dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semoga senantiasa diberikan istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih belajar tentang kitab pakaian, ya, di dalam hadis kumpulan hadis Riyadhus Shalihin, ya. Saya akan membacakan pada hari ini hadis ke-800, hadisnya panjang. Saya akan bacakan artinya. Dari Jabir bin Sulaim radhiyallahu an, dia berkata, aku melihat seorang laki-laki yang pendapatnya senantiasa diterima oleh orang banyak. Dia tidak mengatakan sesuatu kecuali orang-orang mengikutinya. Aku bertanya, siapa laki-laki ini? Mereka menjawab, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata, alaikassalam ya Rasulullah, sebanyak 2 kali. Beliau bersabda, janganlah engkau mengatakan alaikassalam, karena ucapan alaikassalam adalah ucapan untuk orang meninggal. Tetapi ucapkanlah assalamu alaika. Abu Jurai mengatakan, aku bertanya, apakah engkau Rasulullah? Beliau menjawab, aku adalah utusan Allah. Apabila engkau tertimpa mara bahaya, lalu berdoa kepadanya, maka dia akan menghilangkan mara bahaya itu darimu. Apabila di daerahmu sedang dilanda paceklik, lalu engkau berdoa kepadanya, dia akan menumbuhkan tumbuhan untukmu. Apabila engkau berada di sebuah gurun atau padang yang tandus, lalu hewan tungganganmu hilang, kemudian engkau berdoa kepadanya, maka dia akan mengembalikannya untukmu. Abu Jurai berkata, aku katakan, berikan kepadaku sebuah wasiat. Beliau bersabda, janganlah engkau mencela siapapun. Ia berkata, maka mulai saat itu tidak ada seorang pun yang aku cela, baik orang merdeka, budak, unta maupun kambing. Beliau bersabda, janganlah engkau meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Berbicaralah kepada saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, karena hal ini termasuk kebaikan. Angkatlah kain sarungmu hingga setengah betis. Jika engkau tidak mau, maka julurkan sampai ke mata kaki. Jangan engkau memanjangkan kain di bawah mata kaki, karena itu termasuk perbuatan sombong, dan Allah tidak menyukai sifat sombong. Apabila ada seorang yang mencela dan mencacimu dengan suatu yang ia ketahui darimu, maka janganlah engkau balas mencelanya dengan suatu yang engkau ketahui dari dirinya, karena bencana tersebut hanya menimpa dirinya sendiri. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, ya. At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Hadisnya panjang sekali. Mirke ngasih ngantuk. Ya. Sebenarnya ini hadis tentang pakaian, akan tetapi kalau tadi kita dengarkan bersama, yang berkata tentang pakaian itu kan sedikit, ya. Tapi banyak hal yang bisa kita dapatkan dari hadis yang panjang ini. Bagaimana di sana ada memuat tauhid, memuat akhlak, ya, yang harus kita miliki dari setiap kita seorang muslim, ya.
Jadi hadis ini ada seorang yang bernama sahabat, ya, ini bernama Abu Juraib Jabir bin Sulaim, ya, semoga Allah meridhoinya, ya. Dia melihat ketika itu seorang laki-laki itu, karena dia belum kenal Rasulullah, laki-laki itu kok apa yang dikatakan selalu diikuti orang gitu. Kemudian ditanyakan siapa dia, dia dijawab dia adalah Rasulullah, ya. Kemudian Abu Juraib ini menyampaikan salam kepada Rasulullah, alaikassalam, ya, alaikassalam, ya. Tapi Rasulullah kemudian menjawab jangan alaikassalam, ya, tapi katakan assalamu alaika, ya, assalamu alaika. Ini salam untuk satu orang, sehingga pada seterusnya kita dituntutkan untuk mengatakan assalamu alaikum. Artinya tidak hanya untuk satu orang, untuk malaikat juga yang ada di samping kanan kiri kita, ya. Ini kita sekarang assalamu alaikum, ya. Kemudian Abu Juraib ini berkata kepada Rasulullah, apakah engkau Rasulullah? Ya. Kalau kita ditanya oleh seseorang, napa jenengan niku Bu RT? Jenengan jawab, nggih, kula Bu RT teng mriki. Ini jawaban yang sangat apa ya? Bukan mau gedekke diri gitu ya. Rasulullah mengatakan aku adalah utusan Allah. Nggih, kula sing diparingi mandat kalih tiang-tiang RT mriki misalnya, kalih ibu-ibu PKK ngoten. Jadi tidak, kita itu jawabnya tidak menunjukkan siapa kita pada jabatannya gitu ya. Ini menjadi satu hal yang mungkin kita bisa belajar dari situ. Ya, aku adalah utusan Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau engkau tertimpa bahaya lalu berdoa kepadanya, maka ia Allah akan menghilangkan mara bahaya itu dari kamu. Ya, apabila daerahmu sedang dilanda paceklik, ya, maka engkau berdoa kepadanya, maka Allah akan menumbuhkan, ya, tumbuh-tumbuhan untukmu. Artinya Rasulullah ini sedang berbicara dengan orang yang belum kenal agama, belum kenal Rasulullah, ya. Tadi ketika jawab salam saja Rasulullah beneki, kemudian ditanya jenengan Rasulullah, Rasul, oh saya Rasul tidak, ya. Saya misalnya tadi saya katakan ada seorang yang tidak kenal jenengan kemudian jawab jenengan RT ini apa Bu RT ini, nggih kula Bu RT ini, itu tidak begitu. Ya, jawabannya Rasulullah adalah aku adalah utusan Allah. Kemudian Rasulullah menerangkan tentang apa? Sesuatu hal kepada orang itu, ya, jika engkau berdoa kepadanya maka ia akan mengabulkan doamu. Ini Rasulullah berbicara kepada seorang yang belum mengenal agama, yang ketika itu mungkin memohon bukan memohon kepada Allah, berdoanya bukan kepada Allah, ya, orang masih awam, ya, dituntun bukan kowe mau melebu Islam, kowe ngucapke syahadat, itu bukan begitu, tapi mulai dari hal-hal yang sifatnya lebih umum, ya. Nek kowe ndonga karo Gusti Allah, ya Allah arep ngabulke doa-doamu. Nek kowe ana di daerahmu ana paceklik, ya, ana para bahaya, nyuwun karo Gusti Allah. Jadi ini adalah ajakan untuk tauhid, tapi ajakannya itu lebih langsung menyasar gitu, ya. Bukan kowe mlebu Islam sih misalnya gitu kan. Itu tidak, tetapi lebih kepada apa yang kita lakukan kemudian nanti Allah akan memberikannya kepada kita, ya.
Ini yang harus kita pahami, karena kadang-kadang seperti kita ini kita sudah bertauhid, ya, kita mengucapkan syahadat, tapi kita lupa, kadang-kadang melupakan Allah, ya. Kita minta, ya, bukan minta kepada Allah misalnya, tapi minta kepada yang lain, ya. Ini penting, ya, supaya kita tidak lupa, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml ayat 62, surat 20 ayat 2. Bukankah Dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan bila dia berdoa kepadanya? Itu kata Allah. Dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Itu kata Allah, ya. Jadi ini sudah dijelaskan dulu kepada orang itu, ya. Sehingga seorang yang sudah Islam itu kemudian paham, ya. Jangan kemudian sudah asyhadu alla ilaha illallah, kadang-kadang kan gitu, hanya bisa mengucapkan syahadat tapi berdoanya saja tidak kepada Allah, atau sudah berislam tetapi ketika datang satu masalah bukan lari kepada Allah, ya. Saya sering mengingatkan kepada orang yang sakit itu, sebelum masuk nanti ketemu dokter, nyuwun sama Gusti Allah dulu gitu, ya. Sudah belum, minta pada Allah, karena dokter itu tidak bisa memberikan kesembuhan, tapi yang memberi kesembuhan adalah Allah. Karena kadang-kadang banyak orang sakit gitu, nyong nek ora obat ki ora mari, nyong cocoki karo dokter ki wis mesti mari, itu kan, itu adalah kalimat-kalimat yang batil, kalimat-kalimat yang salah, dan banyak di antara kita seperti itu. Allah yang akan memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan jika dia berdoa kepada Allah, ya. Bukankah Dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan bila dia berdoa kepadanya, dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi, ya. Jadi jangan sampai juga kita sudah berdoa tapi kita mengatakan yang wis donga bola-bali kok ora di ijabah. Nyong isih koyong ini, ya. Kita tidak boleh putus asa, ya. Jadi harus selalu semangat, karena Allah juga berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu, ya. Surat Al-Mu'min ayat 60, ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ya. Berdoalah kepadaku. Jadi kalau kita berdoa kok kemudian ora dan dikabulkan oleh Allah, itu kan bisa Allah mengabulkannya itu dalam bentuk yang lain, atau ditahan nanti kemudian Allah memberikan kepada kita di akhir hayat kita nanti, ya. Ini kita bicara sedikit tentang doa, ya. Jadi kita harus banyak-banyak mohon kepada Allah, ya. Apalagi kalau ketika kita dalam posisi sujud, ya. Ketika sholat, ya, sholat itu kita boleh, ya, memperbanyak doa ketika sujud. Ini ada hadisnya, ya. Rasulullah bersabda, adapun ketika sujud maka perbanyaklah berdoa padanya, ya. Ammas sujudu fa'aksiru fihi du'a, ya. Jadi tapi bukan kemudian kalau kita berjamaah sholat kemudian imamnya sudah duduk atau sudah berdiri kemudian kita masih sujud, tidak boleh, ya. Kalau kita sholat sendiri, ya, boleh memperbanyak atau memperpanjang doa kita, tapi doa-doanya yang
doa-doa yang tidak boleh pakai bahasa Indonesia, doa-doa yang ada tuntunannya dari Al-Quran maupun Sunnah. Ya. Juga kita boleh berdoa ketika kita dalam kondisi atau posisi tasyahud, ya, dalam posisi tasyahud pada saat at-tahiyat itu. Jadi setelah selesai kita baca doa tasyahud, kemudian kita lanjutkan sebelum salam dengan berdoa. Jadi ini harus diyakini bahwa Allah lah yang mengabulkan permohonan doa kita, karena kita paham bahwa perkara kecil sekecil apapun ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai-sampai di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, hendaknya salah seorang dari kalian memohon seluruh kebutuhannya kepada Rabb-nya, bahkan memohon kepadanya jika tali sandalnya putus. Coba, ini Rasulullah yang mengatakan, ya, meskipun ini derajat hadisnya dhaif, tetapi karena ini ada fadilah amal di sana, kita boleh untuk memahami hadis ini sebagai hal yang baik untuk kita lakukan. Hendaknya salah seorang dari kalian memohon seluruh kebutuhannya kepada Rabb-nya, ya, bahkan mohonlah kepadanya jika tali sandalnya putus. Tali sandal itu kan suatu yang remeh, yang kecil, ya, tetapi menjadi ibarat yang menjadi ibarat yang penting ketika kita ingat sing paling remeh pun kita harus mohon kepada Allah, apalagi suatu hal yang besar, ya. Kemudian ketika kita memohon kepada Allah, ya, ada satu kaidah, ya, kaidah di mana kalau kita kebutuhan kita ingin dipenuhi oleh Allah itu, maka kita suka untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan orang lain, ya. Dikatakan oleh Rasulullah, man kana fi hajatin ahihi kana wahu fi hajatih. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Ya. Ini menjadi kaidah. Kalau kita ingin kebutuhan kita itu dipenuhi oleh Allah, ya, maka kita suka untuk memenuhi kebutuhan orang lain, ya. Ya, mungkin orang lain itu rezekinya lewat kita, ya. Mungkin orang lain rezekinya itu lewat kita. Jadi jangan suka menahan-nahan, ya. Apalagi kita bercukupan atau berlebih, ya. Maka sampai-sampai Rasulullah SAW ini pernah mengatakan, janganlah seorang tetangga menganggap remeh pemberian tetangganya walaupun hanya diberi tulang kaki kambing. Janganlah seorang tetangga menganggap remeh pemberian tetangganya walaupun hanya diberi kaki kambing. Ini meskipun hanya ungkapan, ya, dari Rasulullah, tapi kadang-kadang kan memang gitu, ya. Nek dikai daging, kalau dikai tulang. Ya kan Rasulullah kan banyak di dalam hadis itu mengatakan, sampai kalau kita memasak satu makanan, perbanyaklah kuahnya, gitu kan. Perbanyaklah kuahnya, bagi dengan tetangganya. Pada bab makanan dahulu kita juga pernah belajar bahwa Rasulullah dan para sahabat itu kan suka untuk mengundang makan dari sahabat yang lain, ya kan? Rasulullah mengundang makan, atau sahabat itu mengundang makan Rasulullah dan mengundang makan sahabat yang lain, ya. Jadi mongso duren, ya, ayo domaam duren nanggonku, gitu kan.
Kan yang terjadi biasanya kan tonggone ming mambu durene karo weruh kulite nang tempat sampai gitu kan. Jadi tadi kalau kita mau urusan kita dimudahkan oleh Allah, kita memudahkan urusan orang lain. Kalau kita mau kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah, kita memenuhi kebutuhan orang lain. Ya, ibu-ibu itu sudah berusaha. Ibu-ibu ada sedekah Jumat itu salah satu penerapan dari hadis ini sebenarnya. Ya, jadi mungkin orang lagi butuh sayur, orang ada duit kan, diberi itu seneng kan Bu? Ya, nggak ada kan orang yang diberi itu susah kan Bu? Ya, jadi memang sayur tok. Ya, kalau mbok ono dagingnya gitu kan. Dagingnya sudah kemarin itu ada, ya. Dan ini juga diterapkan ibu-ibu, ya. Kalau suatu saat tetangga kita itu munjung kok ming remeh, ya, remeh. Menurut kita tuh remeh gitu ya Bu ya. Maka kita sampai Rasul ini mengatakan janganlah seorang tetangga. Karena boleh jadi itu kan tonggo warna-warna ya Bu ya. Kondur saka desane pulang kampung, saka kampung digawani karo wong tuane karo sedulure sing halal sing remeh, mungkin kan di sini mosok mengkai koyong ini desa temen, itu jangan sampai kan gitu. Mesti wong desa iki. Sampai gitu kan. Ya. Jadi meskipun sedikit jangan diremehkan, meskipun itu nilainya atau bentuknya itu jangan diremehkan. Ngokai kok musim ini gitu. Atau kita jangan sampai gitu, ya. Jangan sampai. Atau kita sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, ini yang paling ringan. Ini yang paling ringan kata Rasulullah ketika beliau bersabda kepada Jabir, wa antukallama akhoka wa anta munbasitun ilaihi wajhuk. Berbicara kepada saudaramu dengan wajah berseri-seri, ya. Berbicara kepada saudaramu dengan wajah berseri-seri. Nek ngobrol niku kalih mesem, kalih guyu. Saya kok seneng kalau lihat itu Panglima TNI itu kalau beliau ngobrol itu dengan senyum gitu, ya. Lah senyum itu kan sedekah Bu, ya. Berbicara dengan ojo berbicara ini serius banget, ya. Meneh karo cucu, ya. Lambene maju 5 senti, ya. Kita jangan bermuka masam, ya. Boleh bermuka masam itu hanya ketika saudara kita kok menunjukkan atau melakukan perbuatan dosa, ya. Kalau ada saudara kita melakukan perbuatan dosa, kita ya enggak kemudian berseri-seri wajahnya kan, mesti kita juga enggak seneng kan, ya, itu beda, ya. Kemudian pada hadis tadi disebutkan bahwa Rasulullah memerintahkan orang tadi, ya, jadi Sulaim tadi, agar mengangkat kain sarungnya hingga setengah betis, ya. Kalau tidak mau, maka bisa turun sedikit sampai sebatas mata kaki, ya. Jadi ini pentingnya, ini bapak-bapak ya. Tapi ini ibu-ibu kan juga mengingatkan bapak-bapak, karena ini adalah tuntunan dari Rasulullah. Bagaimana seorang laki-laki itu menggunakan kain itu, ya. Kalau zaman dulu kan ada olok-olok, ya. Padahal mengolok-olok dalam agama itu kan nggak boleh, ya. Banjiran gue kan, kebanjiran, ya, gue teko
banjiran po gitu, itu nggak boleh ya. Kita yang laki-laki itu dituntunkan untuk menggunakan pakaian ya itu di tengah-tengah betis gitulah ya, maksimal di tengah betis. Kalau tidak mau sampai itu maka turun sedikit tidak apa-apa, tapi hanya sebatas mata kaki ya. Ini monggo ibu-ibu yang suaminya masih panjang-panjang ya, dikasih tahu ini ya. Karena di dalam hadis ini dikatakan oleh Rasulullah ya gini ya, angkatlah kain sarungmu hingga setengah betis. Jika engkau tidak mau, maka julurkan sampai ke mata kaki. Jangan engkau memanjangkan kain di bawah mata kaki, karena itu termasuk kesombongan kepada, dan Allah tidak menyukai sifat sombong. Coba kalau kita baca hadis ini, bukan kemudian mengatakan menjulurkan kaki tidak apa-apa di bawah mata kaki, yang penting orang sombong gitu, betul nggih? Tapi kan ada orang yang mengartikan ini seperti ini. Coba lihat kalimatnya sekali lagi ya. Janganlah engkau memanjangkan kain di bawah mata kaki, karena itu termasuk perbuatan sombong. Benten nggih? Jangan diartikan ya, ora popo nangisor mata kaki, sing penting ora sombong. Beda ya. Jadi kalau di bawah mata kaki, kata Rasulullah, itu adalah bentuk daripada kesombongan. Ya. Kadang-kadang kita memaknai itu harus apa? Kita paham ya. Seperti yang dimaksud dengan riya. Kita itu ini dikatakan dalam hadis gitu, ya. Jadi itu termasuk perbuatan sombong. Jadi sombong dalam bagian ini berbeda, kemudian sombong dengan apa? Tapi itu termasuk sombong gitu loh, Bu. Oke, ya. Karena sombong itu kadang seperti itu, Bu. Orang dikatakan, ya Rasulullah, kalau saya itu berpakaian dengan pakaian baru, apakah saya itu termasuk sombong? Tidak. Saya pakai pakaian bagus, yaitu sombong kan tidak, gitu loh. Ya. Sampai tadi ada kalimat yang kita kadang-kadang angel mencerna, tapi memang gitu, meninggalkan amal karena manusia itu juga riya. Gimana, Bu? Ya kan? Jadi ini jangan dibolak-balik. Jangan dibolak-balik. Oke. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Ya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Surat Luqman ayat 18 ya. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Ya. Jadi harus tawadu ya. Karena tawadu itu ya ada manfaat yang didapat dari tawadu ya. Nyuwun sewu, tadi kita itu dituntunkan untuk selalu berdoa kepada Allah, bahkan berdoa yang sekecil pun. Karena doa itu juga ibadah loh, Bu. Jangan kemudian kita menganggap doa, tadi sampai Allah mengatakan kita tidak boleh berputus asa dari berdoa kepada Allah. Ojo leren berdoa, karena berdoa itu juga ibadah. Salat itu juga adalah kumpulan daripada doa. Ya. Nah, kita itu jangan mengatakan ini dipotong kaki. Pakaian ini
ya di atas mata kaki itu ibadah ora kroso to Bu. Seperti tadi juga jenengan tersenyum ngobrol karo liyane kok karo senyum itu kan ibadah sing ora kroso, tapi itu jenengan paham bahwa itu ibadah, itu mendapatkan pahala. Nggih mboten, Masya Allah kan ngumpulke pahala kan gampang banget gitu ya. Jadi harus tawaduk kita itu ya. Tawaduk itu memiliki manfaat yang pertama adalah kita melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah ini tawaduk, ya, tidak sadar, tidak disadari itu kita sudah melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sebagaimana tersebut di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 13, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Niku manfaat saking tawadhu. Ya. Kemudian manfaat yang kedua, menghiasi diri dengan akhlak yang tinggi dan mulia, ya. Karena tidak ada seorang manusia pun yang dapat memberi bimbingan seperti bimbingan Rasulullah. Ya. Adab yang dibawa Rasulullah adalah sebaik-baik adab, ya. Sebagaimana kata Rasulullah, ya, ini di dalam satu hadis, wa inimru'un satamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fika fala tu'ayyarhu bima ta'lamu fih fa innama wabalu dzalika alaih. Apabila ada seorang yang mencela dan mencacimu dengan sesuatu yang ia ketahui darimu, maka jangan engkau membalas mencacinya dengan sesuatu yang engkau ketahui dari dirinya, karena bencana itu hanya akan menimpa dirinya saja. Lalu ini adab yang sangat bagus, ya. Dan kita itu kalau kita sudah melaksanakan adab itu berarti kita menghiasi diri dengan akhlak yang baik, yang mulia. Tadi apa? Mulai dari misalnya kita tersenyum, ya. Bu Aris kok merengut wae. Ya kan? Sing ngejak ngomong kan jadi sungkan, gitu. Tapi kalau kita punya akhlak yang baik, punya adab yang baik kan susah seneng, sehingga orang ngerti nek kita itu lagi susah gitu, ya kan? Karepe mong men ngerti nek dhewe iki lagi susah, dagangannya lagi sepi, lah sepi banget ini, ya, ya. Lah nyakiran di duit, ya. Orang tapi nek pas duit orang tau ngomong, ya. Jadi itu kita sudah dihiasi dengan adab, dengan akhlak yang mulia, Bu. Ngendikan karo mesem karo guyu, ya. Kemudian apa? Tadi berpakaian itu juga satu adab kepada kita akan melaksanakan perintah Rasulullah, ya kan? Nek dipikir-pikir gerepoyo gitu kan. Wong paling sak senti, 2 senti lah timbangannya turah kaine gitu, ya. Sampai ini coba Bu, Rasulullah mengatakan yen ono wong sing mencela lan mencacimu dengan satu perkara yang ia ketahui dari dirimu, maka jangan engkau membalas mencaci dengan kamu mencaci yang kamu itu tahu bahwa dirinya itu punya kelemahan gitulah. Kita itu dicela, ya kan? Kita ndak usah balas meskipun kita ngerti, Bu Aris ki koyo ngene, ya.
pukul iki kaya ngene wonge, kita nggak usah bilang begitu. Dicela ya wis ben. Loh itu kan adab. Artinya gini, nek kita mencela, apa bedanya kita dengan orang itu gitu loh Bu. Kita itu kan kadang-kadang mantep banget nek balas uang, ya kan? Balas uang itu paling mantep. Tapi harus dipikir, oh iya ya, nek nyong koyo kae, apa bedanya nyong karo kae gitu loh Bu. Gitu? Apa bedanya? Ya. Wes sih nang buri ngomong wong kae koyo ngene, ya kan? Tapi wong dhewe balas yo oh nyong padha wae gitu kan. Ya. Jadi jangan kemudian kita sampai membalas celaan, ya. Jangan membalas celaan, ya. Ini Allah Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63, wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama, wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama. Yen menawa ana wong-wong bodho sing nyopo menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, maka mereka mengucapkan kalimat-kalimat keselamatan, ya, mengucapkan qalu salama, ya, mengucapkan salam. Bisa dipahami nggih? Nggih. Jadi apa bedanya kita dengan mereka kalau kita membalas? Ya wis cukup. Ya, kita tahu banyak kejelekan padanya, tapi sudahlah. Niku sejenis dilek gitu ya. Ya. Kemarahan itu dilek gitu. Itu berbuah pahala. Ya. Allah berfirman begini dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 199. Khudil afwa wa'mur bil ma'rufi wa'arid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan peduli dengan orang-orang yang bodoh. Ya. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan, suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan peduli dengan orang-orang yang bodoh. Okay. Ada satu cerita begini. Ada beberapa orang gitu kan naik bis misalnya jurusan Wonosobo Magelang, ya, ada seorang ibu-ibu yang hamil, ya. Kemudian Wonosobo Magelang itu kalau bis berapa jam Bu? 2 jam, ya. Ada seorang yang sehat laki-laki, ya, kemudian dia memberikan tempat duduknya kepada orang yang hamil itu. Di tempat yang lain ada seorang laki-laki yang berdiri, dia menggunakan menggunakan tongkat, ya, karena kakinya sakit. Tapi ada seorang wanita yang duduk, dia tidak mau memberikan tempat duduknya kepada laki-laki itu. Ya, ini semuanya pasti ada hikmah dari itu. Ya, hikmahnya adalah seperti sebuah perjalanan hidup ini. Wonosobo Magelang 2 jam. Hidup ini kan juga tidak lama ibu-ibu. Ya, kalau kita mau mengalah pada orang lain, kalau kita mau memberikan kepada orang lain, wong yo urip ki ming sedelok gitu. Nggih. Rasa-rasanya kan kalau kita tidak manfaatkan waktu itu, maka akan gelo. Ya. Jadi mari kita manfaatkan
waktu kita, tenaga kita untuk berbuat kebaikan, ya, untuk beramar ma'ruf, ya, dan jangan peduli dengan orang-orang yang bodoh. Ini, ya. Saya kira sudah dipahami, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada pertanyaan mungkin? Ini satu hadis saja yang kita baca hari ini. Menghiasi diri dengan akhlak yang tinggi dan mulia. Itu otomatis, ya. Jadi kalau kita tawadu itu, ya, karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, jadi sudah otomatis, ya, janji Allah adalah surga, ya. Wa may yuti'illaha wa rasulah, ya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Misalkan apakah kurban itu dapat dimanai ketika orang memberi persembahan? Nggih. Ngoten nggih Bu. Jadi gini, kita sudah mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku ini hanya untuk Allah. Artinya salat kita persembahkan kepada Allah, ibadah kita persembahkan kepada Allah, hidup dan mati kita persembahkan kepada Allah. Kata sesembahan persembahan, ya. Kita kan sesembahan kita hanya Allah, ya. Kalau tadi dikatakan apakah Islam adalah persembahan, ya, persembahan kita itu kan kepada Allah, ya. Kalau kita menyembelih kurban itu kan kita mempersembahkannya kepada Allah, menyembelihnya dengan bismillah, artinya itu kita sembahkan hanya kepada Allah, ya. Ini ketika kita meniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sebagai ibadah, ya, sembahan kita. Dan saya mungkin mengingatkan kepada ibu-ibu sekalian, di hari-hari ini kita nyuwun sewu ada hari jadi yang dengan segala rentetannya, nyuwun sewu nggih. Acaranya yang ada mulai dari makam, dari ruatan mungkin ada, ya, cukur gembel ada ini, wallahu alam bisawab, yang terjadi di sana apa seperti apa. Hati-hati dengan hal-hal seperti itu. Boleh jadi ada hal-hal yang itu bukan dipersembahkan kepada Allah, nggih. Mungkin sesaji dan sebagainya ada, mungkin loh, nggih. Saya karena tidak melihat sendiri. Tetapi harus diingat bahwa sekecil apapun yang namanya persembahan, sesaji yang saya hubungi dalam bentuk sesaji bukan kepada Allah tadi, itu akan berakibat kepada neraka. Masih ingat Ibu dengan hadis tentang seorang yang mempersembahkan bukan kepada Allah seekor lalat. Lalat itu kecil mboten Bu? Barang yang kecil. Coba kalau saya membuat sesaji berupa tumpeng kepala kebu, itu gede banget kan Bu nggih? Ada tumpengnya, ada kepala kerbau, itu dikatakan itu sesaji, nggih mboten Bu? Nggih mboten, sesaji itu kira kepada Allah bukan? Nah, hadisnya yang Rasulullah katakan itu, yang dimaksud tentang lalat itu, ada seorang yang bisa lewat satu daerah kalau dia mempersembahkan kepada berhala atau penunggu desa itu meskipun seekor lalat. Coba kita bayangkan dengan keadaan kita sekarang. Itu kalau dari barang, ya, dari sisi fisiknya saja kita sudah bisa membandingkan, ya Allah, nek ming lalat saja bisa menjadikan seorang
ya boleh lewat dia, boleh lewat, ya, tetapi dia akan berakhir di neraka. Bayangkan sekarang yang kudu sesaji dengan ingkung, dengan tumpengnya, dengan banyak harta yang dia keluarkan, ya, dengan pakaian yang bermacam-macam itu, ya, kemudian nanti akan berakhir di neraka. Karena itu termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban, ya tadi saya katakan, jadi kita kan kurban itu adalah penghambaan kepada Allah, ya. Jadi kita ucapkan bismillah itu memang kepada Allah Subhanahu wa taala, ditujukannya kepada Allah. Nggih. Kaitan dengan jadi dan peringatan 17 Agustus. Bagaimana kita harus bersikap, karena kemarin kan teman-teman ngajak kumpul, terus teman saya ada yang sorry orang semangat nyobok RT di jalan masak-masak hubungi jam 12 di warung terus saya itu balas warung, karena teman saya ada yang malas izin masak, kalau masak saja nyobok RT gimana sikap kita Memang dilarung. di sungai sama Nggih, Masya Allah. Jadi Bu, kita itu dilarang untuk itu termasuk dalam kategori bertolong menolong di dalam maksiat, ya, dan maksiat ini maksiat kepada Allah, ya. Jadi meskipun posisinya Bu RT atau apa, nyuwun sewu, dihindari apa itu jelas syirik, ya. Jelas syirik. Ini karepe arep sekedar merayakan tapi yuk melanggar, bahkan melanggar aturan Allah, ya. Itu yang saya ingin mengingatkan panjenengan semua supaya kita tetap pada jalur Allah dan Rasulnya. Percuma ngaji, percuma kita sholat kan, kalau kemudian kita yuk itu tadi Bu RT, meskipun Bu RT harus dihindari, ya. Ada yang Bu RT di sini? Ya Bu, kan enggak, ya? Tapi kan enggak sampai kepada itu kan Bu, nggih? Oke, yang penting berusaha untuk menghindari Bu, ya. Ya, begitulah Bu. Karena di masyarakat kita kan masih berbeda-beda dari sisi keimanan. Ya. Ya kita harus bicara keras Bu, nek di kanu itu kita jangan takut. Nyuwun sewu, masih ingat dengan cicak dan semut Ibu? Cicak itu kita punya kewajiban kalau kita lihat cicak itu dibunuh. Bukan dibiarkan podo-podo golek pangan, jangan, ya. Itu, ya, kita sampai hari kiamat nanti diperintahkan untuk membunuh cicak. 1 kali pukulan kita akan mendapat 100 kebaikan, ya. Pukulan pertama tidak kena, maka pukulan kedua kalau kena kita mendapat pahala yang kurang dari itu, dan ketiga kalau kena kita mendapatkan pahala kurang dari yang pertama dan kedua. Cicak sampai hari kiamat dibunuh. Kenapa cicak harus dibunuh? Sekarang saya mau tanya aja, dengan cicak pada zaman Nabi Ibrahim itu sudah mati apa belum? Cicak yang meniup-niup apinya Nabi Ibrahim itu sudah mati apa belum? Kok cicak sekarang masih harus dibunuh? Iya kan Bu? Bu nyuwun sewu. Sekarang saya mau tanya, sebesar apa
udara yang dikeluarkan dari sebulannya cicak. Ini namanya keberpihakan, Bu, nyun sewu, keberpihakan. Mbok hari kiamat cicak kudu dipateni. Ora kena kita ngomong apa, Bu? Ya, melas kue podo-podo golek pangan ke dhewe. Ndak. Tapi kosok baline sebaliknya Ibu kenal dengan semut kiri. Semut itu sampai nanti pun hari kiamat kita itu sungguhnya dilarang membunuh semut. Kenapa? Semut kenapa, Bu, kok tidak boleh dibunuh? Ya, sekarang semut dikatakan membawa air. Nggih, Bu, nggih. Seberapa air yang dibawa oleh semut kemudian dia matikan api itu? Keberpihakan nyun sewu. Kita ada di pihak mana? Pihak yang tadi berbuat syirik atau bukan? Kita ada di pihak mana? Di pihak Rasulullah. Kan sampai ada kemudian tulisan itu yang mengatakan, kalau kamu hidup di zaman Fir'aun, ya, kamu itu akan berada di pihak Fir'aun apa di pihak Nabi Musa? Ya, apakah kamu akan mengatakan Nabi Musa itu adalah seorang teroris yang diburu oleh penguasa? Angel toh, Bu, nggih? Kamu akan ada di pihak mana? Kalau kamu di zaman Rasulullah, kamu itu ada di sisi Rasulullah atau kamu di sisi Abu Jahal? Ini keberpihakan, Bu, nyun sewu, Bu, ya. Keberpihakan. Hati-hati dengan keberpihakan. Ingat, dengan cicak dan semut saja itu sudah cukup. Kalau tadi dikatakan sampai sesaji nglarung dan sebagainya, Bu, ingat dengan hadis yang kemudian lalat barang sing kecil. Kita harus yakini tauhid kita harus betul, Bu. Nggih. Ngaten nggih. Dalam setegal. Bagaimana menyikapi jika teman saya mengatakan mau melarang begini, terus saya harus menjawab bagaimana? Nggih, diingatkan saja, Bu, nggih. Diingatkan dengan begini-begini. Jadi disuruh tobat. Disuruh tobat, tidak mengulangi lagi. Ya itu harus tobat, Bu. Bukan sekedar astagfirullah, bukan. Ya. Betul tobat, tidak mengulangi lagi. Aman Agustus kaya ngono meneh, ora penak, coba ora penak. Kalimatnya ora penak kan? Ora penak itu nyun sewu, Ibu, sampailah. Coba sahabat paman Rasulullah siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu meninggal dalam keadaan kafir itu karena apa, Bu? Ora penak karo kancane. Nggih mboten? Ming ora penak karo kancane padahal ponakane Abu Thalib itu, siapa ponakane Abu Thalib? Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan, ya ammi, wahai paman, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, satu kalimat yang akan aku jadikan hujah di hadapan Allah nanti membela kamu. Tapi nopo? Ponakane padahal Abu Thalib niku membela Rasulullah bener-bener ning ora penak karo kancane. Ampun, sekali-kali ora penak karo tanggane, nyuwun sewu. Nggih, ora penak karo tanggane, ora penak karo kancane, jangan, betul jangan. Apalagi dalam perkara akidah. Ini perkara akidah loh, Bu, itu, Bu. Nggih. Berat toh nggih? Mboten masalah, Bu. Tunake soalnya mboten masalah, ya. Amin. Bu, nyun sewu, Rasulullah itu dakwah itu mengingatkan tauhid itu bukan mudah. Ya, Rasulullah dipandemi watu, diancam dibunuh, diintimidasi, ngaji kaya ini sing ngaji padha ngeten iki. Ya. Duneke wong edan. Ya, itu bagian itu kebaikan jenengan itu menolong agama Allah dicatat sebagai pahala.
Monggo Bu Nizar. Itu tadi kaitannya semut. Kalau di rumah banyak semut itu kan nggak boleh dibunuh. Padahal kalau dia naik ke meja makan terus apa masuk ke dalam makanan kan jadi makanannya mubazir. Yeah. Itu lemon siasati gimana rasa bunuh nih? Agam kapur. Kapur aja dia mati. Ada yang nggak mati kok. Ya nggak mati. Ya. Kapur aja ada yang mati. Pokoknya pripun carane jangan membunuh. Ya. Jadi digusah Bu. Dituntun. Gini, jadi kaidahnya sampai caranya bagaimanapun semut diusir. Kalau itu mengganggu loh nggih, diusir. Kalau nggak ganggu nggak apa. Tetapi kalau itu mengganggu, betul-betul mengganggu, kita baru boleh membunuh, tetapi tidak boleh dengan api. Itu menurut Syekh bin Baz gitu, tidak boleh dengan api. Kenapa tidak boleh dengan api? Yang berhak membunuh, menyiksa dengan api itu siapa? Allah saja. Ya dipakai air di anulah, nanti kan nggak mati ya. Ya biasa carane lah. Okay. Kadang ya pas kita ya akhirnya ada yang mati dalam hati ya saya terus astagfirullahaladzim ini harus misalnya nyapu seperti mati. Jadi merasa berdosa. Oke, yang penting kita paham gitu aja cara jenengan. Katanya pakai kopi. Dulu di sini Ibu, di sini banyak semut masuk itu kan, ya. Kemudian saya cari penyebabnya apa? Oh ternyata ada pohon, dulu pohon itu loh apa Bu? Bukan timun apa yang kecil itu namanya yang kecil-kecil itu? Bukan, belimbing wuluh. Belimbing wuluh itu tak tegor itu juga hilang ternyata. Ya. Iya karena semutnya itu berakhir di situ gitu loh Bu. Terus tak potong gitu. Sama waktu saya yang nanam tak tunggu buahnya, saya seneng. Tapi saya kok kan di sini masuk terus Bu nggih? Nah, terus tak cari di mana. Oh gitu. Sudah tak nganut pohonnya tak tebang, ternyata udah hilang. Nah. Ada satu kaidah dalam usul fikih begini, Ibu, ya. Kalau ada, ya kita paham bahwa togel itu adalah haram. Nggih mboten? Setuju mboten togel haram? Sing mboten setuju togel haram sinten? Togel niku napa? Judi togel. Maka ya orang yang memiliki usaha fotokopi dan dia memfotokopikan togel niku lek enten rumuse niku dicatet nggih. Nggih. Niku difotokopi. Tiang ingkang motokopi niku paham niku memang rumusan togel, maka dia ikut berdosa. Ngoten lho Bu. Ya. Togel niku wong sing seneng togel niku wong sing kurang ajar Bu. Nek enten kecelakaan lalu lintas niku mboten nulungi Bu. Sing didelok nomere plate Bu. Itu dirumus dituku. Terus ngeten. Kaidahnya sama Ibu. Kalau kita paham membawa bunga, nabur bunga di kuburan itu enggak boleh. Nggih mboten? Ya. Satu kaidahnya begini. Maka orang yang jual bunga dan dia tahu bunganya itu untuk yaroh itu ke makam itu, maka itu ikut dosa. Ya. Satu kaidah itu sama dengan ketika seorang paham bahwa ini tampah yang saya jual ini untuk nanti apa? Wadah sajen, maka dia ikut dosa yang jual, kecuali ya dia tidak tahu karena dia harus mengingatkan gitu loh Bu. Dia berkewajiban mengingatkan. Loh bagaimana agama ini akan tegak kalau kita tidak tawasau bil haq, tawasau bis sabr gitu loh Bu. Mengingatkan yang
hak. Ya. Jadi ternyata tugas dakwah itu bukan hanya dibebankan kepada seorang ustadz, kiai, tidak. Tapi setiap orang itu sebagaimana Allah katakan tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Mengingatkan yang hak itu setiap orang. Karena selemah-lemah iman itu adalah meneng dongo, itu lemah-lemah iman. Enggih, dijapri mawon Bu. Usah melu-melu. Nggih. Niku jenengan insyaallah oleh pahala niku. Dijapri. Nggih nek ngandani ampun teng ngajengi tiyang kathah sing paling sae. Cekap nggih Bu Ibu nggih? Oh nggih Bu Ayu. Langsung Ibu. Tapi jenengan paham ada yang lomba itu apa? Lomba itu ada maksiatnya di sana. Okay. Kalau jenengan bisa kemudian di PK-kan jenengan, nggih? PK jenengan menyampaikan. Tadi saya katakan tugas dakwah itu jenengan juga punya tugas dakwah. Kalau jenengan tidak mengingatkan jenengan dosa. Kalau jenengan kemudian bisa dilaksanakan monggo, itu jenengan padha wae manggake gitu nggih. Jenengan manggake. Itu yang harus berdakwah Bu. Harus berdakwah dimanapun jenengan berada. Okay. Jenengan ikut Bu? Enggak sih, saya enggak ikut semua. Wis tuwa. Nggih lah. Nek bisa jangan ikut ya. Kita pahamkan tidak akan pernah berkumpul antara nyanyian dan Al-Qur'an. Sampai hari kiamat pun tidak akan pernah bertemu Bu, nyanyian dan Al-Qur'an. Dan kita ingat suara-suara wanita itu harus dipelihara, okay? Berhati-hati. Suara yang mendayu-dayu, nanti harus pakai pakaian begini. Ya, monggolah masing-masing RT berdakwah nggih. Yang ora lah gitu dan sebagainya. Napa melih? Nanti pakai pakaian joget-joget, terus anak kecil-kecil, anak laki-laki pada joget di depannya, kan saya sebagai ibu rasanya miris. Iya gile, ya kan saya cari panitianya, Pak itu kok anak kecil-kecil boleh tanah. Nah setelah itu di sekolah saya supaya aku rame-rame pakai bijiran terima. Nggih, jadi harus hati-hati Bu nggih, tetep nggih. Kita kekeh pada apa yang kita yakini bahwa mana yang halal, mana yang haram ya. Sebab semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hati-hati itu ya. Di setiap acara pasti ada sesuatu yang apa? Mungkin ada potensi pelanggaran syariat. Nggih. Kita akhiri dulu nggih. Nyuwun pangapunten. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.